بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sahabat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita juga akan bersama dengan Ustadz Amrullah Kadinta Hafidzallahu Ta'ala. Dan kepada sobat muslim sekalian, kami juga mempersilahkan sobat muslim bagi yang hendak bertanya maupun kirimkan pertanyaan pada kesempatan pagi hari ini bisa untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor 852 9334 8887. Bagi sobat muslim yang ingin bergabung juga pada kami pada pagi hari ini bisa ikut bergabung di nomor 0852 9334 8887. Dan sebelum kita mulai kajiannya kita akan menyapa Ustadz Amrullah Kadinta terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga antum demikian, sahabat Radio Muslim juga demikian. Allah berikan kesehatan, Allah berikan taufik, Allah berikan penjagaan. Dan barang siapa yang sedang mendapatkan ujian dalam kehidupan dunia, maka ujian itu kemestian bagi seorang manusia, apalagi orang beriman. Allah akan uji mereka untuk memberikan pahala yang besar kepada mereka. Maka bersabarlah dengan ujian tersebut, jangan sampai kita melanggar batasan-batasan Allah dalam menghadapi ujian, dan jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus istiqomah di atas ketaatan dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Ustaz untuk kesempatannya pada pagi hari ini sudah hadir di studio Radio Muslim Jogja, dan kita masih membahas tema kita pada pagi hari ini dengan tema Al-Arba'un Al-Qabiyah 40 hadis terkait dengan hati. Dan langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Amrullah Kadinta untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali bertemu pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan hadis dari Arba'in Al-Qalbiyah.
Dan tidak terasa kita sudah sampai hadis yang ke-39. Setelah ini hadis yang ke-40, setelah itu selesailah kurang lebihnya kitab ini. Di belakang ada ringkasan yang pernah beliau sampaikan dari awal sampai akhir kitab ini. Namun subhanallah, ya, semoga Allah memberikan senantiasa kepada kita keistiqomahan. Nanti akan kita lihat, kita mau bahas kitab apa lagi nih yang untuk program ngopi ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan kebaikan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-39 dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sa'ala Allah syahadah bisidqin balaghahu Allahu manazil syuhada wa imata ala firashihi." Wa fi riwayatin, "Man sa'ala Allah syahadah min qalbihi sadiqan balaghahu Allahu manazil syuhada wa imata ala firashihi." Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba syahadah sadiqan u'tiha walau lam tusibhu." Ada 3 hadis yang diriwayatkan beliau. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah syahadah, mati syahid, bisidkin, dengan jujur, dengan tulus mintanya, balaghahu Allahu manazil syuhada, Allah akan menyampaikan dia pada derajatnya syuhada, derajatnya orang-orang yang gugur dalam syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia wafat di tempat tidurnya, di atas tempat tidurnya. Dalam riwayat lain disebutkan, man sa'alallaha syahadah min qalbihi sadiqan, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid, syahadah, dan itu tulus dari hatinya. Ini ada lafal tambahan min qalbihi sadiqan. Ya, yang berbedanya itu tulus dari hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia ke derajat syuhada. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas kasurnya, di atas bantalnya, di atas kasurnya. Hadis yang kedua ini, riwayat yang kedua diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang ketiga, kurang lebihnya senada dengan hadis yang pertama dan kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba syahadah sadiqan u'tiha walau lam tusibhu." Barang siapa yang meminta syahadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid, shadiqan, dengan tulus, Allah akan memberikan pada dia walaupun tidak menimpa dia, yaitu tidak menimpa dia syuhada, gugur sebagai syahid. Subhanallah. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita tentang siapa-siapa orang-orang yang meminta syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, betul, ikhlas dalam memintanya, betul. Dia minta betul-betul, bukan sekedar orang bilang sekarang lip service, ya, sekedar omongan di mulut saja, tapi betul-betul dia memang minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku termasuk minasyahidin, orang-orang yang gugur dalam syahid. Maka disebutkan dalam hadis ini, Allah akan jadikan dia punya derajat syuhada walaupun dia tidak wafat dalam keadaan mati syahid. Jadi ada 2 kemungkinan, betul-betul dia syuhada dengan derajat syuhada walaupun dia dan dia mati syahid dalam gugur dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau disebutkan dalam hadis ini, wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di kamarnya, di tempat tidurnya. Artinya dia tidak mati atau dia tidak tewas dalam keadaan syahid, tapi mungkin sakit dan lain sebagainya, tapi derajatnya derajat syuhada. Kenapa? Karena doanya. Dan doa bukan doa sembarangan. Doa yang tulus dari hatinya. Betul-betul hati dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimuliakan oleh Allah dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sebagai syuhada. Dan kewafatan dalam keadaan syuhada atau derajat syuhada ini derajat yang tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat An-Nisa, Allah mengatakan derajat syuhada ini di bawah derajatnya orang-orang siddiq. Ya. Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 29, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Ahlul jannah, penghuni surga. Siapa yang taat Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan karunia surga. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Kita tahu
para nabi dan rasul adalah orang-orang yang kedudukannya paling tinggi di surga nanti. Wasiddiqin, di bawahnya ada siddiqin, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang tulus, jujur dalam keimanannya. Ini orang yang kualitas imannya di bawah para nabi dan rasul. Ya. Wasyuhada, dan syuhada, orang-orang yang mati syahid, gugur dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengorbankan hal yang paling mulia yang mereka miliki, yaitu nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kualitas iman yang sangat tinggi. Ya, wassalihin, di bawahnya ada orang-orang soleh dengan amal solehnya secara umum. Maka ini menunjukkan syuhada memiliki manzilah yang tinggi. Maka seseorang minta diwafatkan sebagai syuhada, disyariatkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Secara umum disyariatkan seseorang minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang terbaik, dan kita ingin seperti itu. Gak mungkin memang kalau diwafatkan dalam keadaan sebagai nabi, sebagai rasul, gak mungkin. Sudah tertutup kenabian di masa Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ini manzilatus syuhada. Dia minta derajat yang tinggi di sisi Allah. Dengan tulus, dengan ikhlas, Allah akan kabulkan. Walaupun dia gugur dalam keadaan, gugurnya bukan di medan perang, tapi gugurnya di ranjangnya, di kasurnya, di kamarnya. Tapi derajatnya Allah akan berikan derajat syuhada. Subhanallah. Kenapa? Hati yang tulus, hati yang ikhlas. Maka disebutkan di sini di antara faedahnya, sebagaimana di sini disebutkan, dinukilkan dari syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, wa fihi istihbabus su'ali syuhada, atau istihbabus su'ali syahada wa istihbabu niyatil khair. Di dalamnya terdapat dalil disukainya meminta agar gugur dalam keadaan syahid, dan meminta agar atau disukainya meniatkan kebaikan. Ini juga poin penting dari hadis ini. Niatkan kebaikan dengan benar-benar untuk kita berbuat baik kalau Allah memberikan kesempatan dan kemampuan. Kalaupun kita tidak mendapatkannya, kita tidak bisa melakukannya karena belum ada kesempatan, karena belum ada kemampuan kita untuk melakukannya, maka Allah akan berikan kita sesuai dengan niat kita. Subhanallah. Betapa agung karunia Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan hadis ini, al-muridu iradatan jazimatan ma'a fi'lil maqdur huwa bimanzilatil amil kamil. Kata Syaikhul Islam, orang yang betul-betul ingin berniat iradatan jazimatan dengan niat yang kuat, disertai dengan melakukan perkara-perkara yang dia bisa lakukan untuk merealisasikan hal tersebut, seperti kedudukannya seperti orang yang beramal dengan sempurna. Kita ambil contoh lain adalah ibadah haji misalnya. Kita tidak tahu kapan bisa berangkat haji atau berangkat haji lagi, mungkin bagi yang sudah pernah. Kita nggak tahu, tapi kita sudah betul-betul pengen berangkat haji. Kita niatkan betul-betul. Kita mulai nabung. Kita mulai melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan ibadah haji. Maka sempurna kata Syaikhul Islam Taimiyah seperti orang yang sempurna dalam mengerjakan sesuatu. Subhanallah. Ya, kalau dia wafat dalam keadaan belum mengerjakan ibadah haji tersebut, mudah-mudahan Allah memberikan pahala haji tersebut kepadanya. Ya. Kemudian atau hadis yang serupa, dan ini yang penting juga untuk kita untuk kita perhatikan, di antaranya Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Darda, kata Nabi SAW, man ata firashahu wa huwa yanwi ayyakuma fayusalli minal lail fabalaghathu ainuhu hatta yusbih kutiba lahu manawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Barang siapa yang mendatangi kasurnya, tempat tidurnya, dan untuk tidur malam hari, dan dia niat dia pengen bangun malam nanti buat sholat malam, balaghathu ainuhu hatta yusbih, tapi dia tertidur sampai malam, sampai subuh, nggak jadi sholat malamnya. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu manawa, akan diberikan niat sesuai, diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Masya Allah, dapat niat sholat, dia niat sholat malam, betul saya mau tidur, nanti mau bangunlah jam 3-an, jam 2-an sholat malam.
Qadarullah, tidur terus bablas sampai subuh, mungkin karena lelah, karena capek. Maka diberikan sesuai dengan niatnya. Wa kana naumuhu, dan tidurnya sedekah dari Allah, dari Rabb-nya kepada dia. Masya Allah. Di antara hikmah hadis ini betapa luas karunia Allah Subhanahu wa taala. Luas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita, dan Allah itu maha dermawan pada hamba-hambanya. Allah maha kaya, maha dermawan. Coba ada orang yang kaya tapi nggak dermawan. Ya, ini pelit, kaya tapi pelit, banyak. Ada orang dermawan tapi nggak kaya. Ini juga ya alhamdulillah dermawan, tapi walaupun dia nggak kaya, dia suka bantu orang tapi ya nggak bisa dengan harta, nggak bisa dengan banyak bantuannya, sesuai terbatas dengan kemampuan dia. Subhanallah. Maka ini Allah maha kaya, maha dermawan. Subhanallah. Mintalah kepada Allah kebaikan, Allah akan berikan. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga bahwa manazilus syuhada, kedudukan orang yang gugur sebagai syahid, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, selain dengan peperangan, juga dengan jalan ilmu, dengan jalan dakwah. Ini juga dua-duanya juga bisa menjadikan seorang manazilus syuhada. Seorang yang gugur dalam perjuangannya, peperangan, berperang dengan fisiknya, dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan panahnya, dengan senjatanya, untuk berperang melawan musuh Islam di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa gugur sebagai seorang syuhada. Sama seperti seorang yang berjuang menegakkan agama Allah dengan ilmu dan dakwah. Yang satu di medan peperangan, yang satu bukan di medan peperangan. Tapi dia berjuang. Dia belajar untuk berdakwah. Dia berdakwah menyampaikan pada manusia. Dia membantu urusan-urusan dakwah. Mungkin dia bukan ustadz yang ceramah. Dia orang yang bikin publikasi posternya untuk pengajian-pengajian. Dia orang yang berusaha menyebarkan dakwah itu sehingga tersebar kemana-mana. Dia orang yang berusaha mengkoordinasi agar dakwah itu bisa berjalan dengan tertata, dengan baik, dengan rapi, dengan tertib. Ya. Maka ini pun bagian dari mudah-mudahan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang gugur dalam keadaan demikian? Karena sebab demikian, mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan manazilus syuhada. Walaupun dia gugurnya di kasurnya, di rumah sakit. Beberapa waktu lalu kawan kita, seorang tim dakwah yang banyak berkiprah dengan dakwahnya, wafat baru beberapa hari yang lalu, Mas Arif Ambianto rahimahullah ta'ala. Dan orang-orang banyak bersaksi bagaimana beliau menjadi orang yang ringan dalam membantu urusan dakwah. Dibikinin poster, minta bikinin video dakwah, minta bikinin urusan-urusan dakwah, ringan. Ya, dia membantu urusan dakwah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala termasuk menjadikan beliau sebagai orang-orang yang mendapatkan manazilus syuhada, mendapatkan kedudukan orang-orang yang gugur dalam syahid, gugur dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena berjuang itu dalam peperangan ada dalam ilmu dan dakwah, dengan jihad dengan pedang, dengan jihad ilmu dengan dakwah. Kita di negeri kita ini alhamdulillah tidak ada peperangan, tidak ada seperti saudara-saudara kita di Palestina, mereka dibantai, mereka diperangi. Semoga Allah menolong mereka dan menghancurkan makar orang-orang Zionis Israel pada mereka. Kita di sini damai, namun banyak masyarakat masih terjerumus dalam kesyirikan, banyak masyarakat masih terjerumus dalam kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan, kemaksiatan. Maka tugas dakwahnya adalah dengan ilmu, ya, dengan berdakwah. Tugas jihadnya dengan berdakwah. Oke, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ringkas ini mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita. Di antaranya hadis ini pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 100. Kata Allah, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah wa rasulih, dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, belum sampai berhijrah sampai Mekah ke Madinah, thumma yudrikuhul maut, kemudian tertimpa wafat di tengah jalan, belum sampai hijrahnya. Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh dia telah mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Dermawan, Allah Maha Mulia, maka hendaklah kita ini penting berniat yang baik, itu penting.
setiap kita meniatkan kebaikan, maka setiap itu pula kita akan mendapatkan pahala atas amalan-amalan yang kita lakukan dalam rangka kebaikan tersebut. Allahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan, ingin salam sapa atau request murotal atau yang lainnya, yang bisa kita jawab, yang tidak bisa nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustadz, terima kasih untuk materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga mempersilahkan kepada sobat muslim sekalian untuk ikut bergabung di acara program Ngobrol Perkara Islam pada pagi hari ini. Insya Allah sobat muslim sekalian bisa memberikan atau menanyakan pertanyaan seputar agama di nomor 085293348887. Bisa WA ataupun SMS. Dan juga sobat muslim yang bergabung melalui channel YouTube Radio Muslim Jogja bisa untuk memberikan komentar di kolom komentar untuk bertanya seputar perihal agama. Dan kami sebelum memasuki materi yang kedua, kita akan mendengarkan pembacaan murotal Al-Quran terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Masalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat
التجارة والله خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sahabat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam pada Rabu pagi hari ini. Insya Allah masih bersama dengan Ustadz Amrul Haka Dinta. Dan kita telah memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Kepada sobat muslim maupun pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin ikut bergabung beratensi pada program pagi hari ini, bisa mengirimkan pertanyaan seputar agama ke nomor 0852 9334 8887. Kami masih tunggu atensi dari sobat muslim sekalian. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Izin kami bacakan. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah ada hukuman bila menjimai istri yang belum jelas telah berakhir haidnya atau istri belum mandi wajib, Ustadz? Ada khilaf para ulama, tapi yang lebih tepat bahwa dia tidak diperbolehkan. Baiknya dihindari yang seperti ini, yang belum jelas berakhirnya. Ini baiknya dihindari, ditunggu sampai kapan jelas berakhirnya. Atau belum mandi wajib, ya sudah berakhir tapi dia belum mandi wajib, belum mandi junub karena haid atau nifas, ya maka sebaiknya atau dia menunggu untuk mandi wajib, kecuali apabila memang tidak bisa didapatkan air. Itu pun bisa diganti dengan tayamum kalau seorang tidak bisa melaksanakan mandi wajib karena satu dan lain hal, karena tidak ada airnya atau karena mungkin ada luka sehingga tidak memungkinkan mandi misalnya, maka bisa diganti dengan tayamum sebagai pengganti dari mandi wajib. Maka hendaklah dia, sang istri ini, mandi terlebih dahulu, baru kemudian apabila hendak berjima dengan pasangannya maka silahkan setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz.
Kemudian ada pertanyaan kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, semoga Allah melimpahkan rahmat, petunjuk, hidayah, ilmu, taufik dan amal, keselamatan, perlindungan, kesehatan dan ampunannya kepada Ustadz dan tim beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. Dan semoga Allah beri Ustadz dan tim hati yang ikhlas dalam dakwah Islam dan keikhlasan dalam amalan-amalan yang lainnya. Amin. Begini Ustadz, telah kita ketahui Ustadz bahwa anime atau kartun baik dari Jepang, Korea maupun Cina telah menjadi tontonan muda-mudi di Indonesia, seperti halnya drama Korea dan film-film bioskop yang isinya dari barat. Isinya pun kurang lebih sama, yang membedakan hanya visualnya saja. Pertanyaannya, jika dilihat dari segi syariat Ustadz, bukankah anime kartun atau komik yang gambar berwajah benar-benar full haram Ustadz? Iya, apabila dia itu merupakan ya dari banyak sisi, ya kita bisa melihat keharaman dari banyak sisi. Yang pertama dari sisi penggambarannya, dia bagian dari menggambar makhluk bernyawa yang ini tidak dibolehkan dalam agama kita, yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban untuk menghidupkan hal tersebut. Yang kedua dari sisi kalau itu ceritanya tidak bermanfaat, ceritanya tidak faedah, dia membuang-buang waktu seseorang untuk membacanya dan terus membacanya. Ya. Yang ketiga dari sisi apa yang digambarkannya. Ya, terkadang yang digambarkannya adalah gambar-gambar yang tidak dibenarkan dalam syariat juga, seperti wanita yang membuka auratnya, seperti misalnya lambang-lambang atau simbol-simbol kekufuran, kesyirikan, atau bahkan mungkin perbuatan kesyirikan juga dalam anime itu disebutkan, atau mungkin dilambangkan bagaimana sebagian mereka atau sebagian ceritanya menggambarkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali sisi keharamannya tentunya. Dan tentunya seorang muslim menjauhi perkara-perkara yang bisa membahayakan dirinya seperti ini. Jangan sampai dia terjerumus, apalagi jangan sampai dia kecanduan dengan perkara-perkara yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana kalau itu seperti tidak hilang itunya? Yang pertama gambarnya dihilangkan mukanya sehingga tidak menyerupai gambar makhluk hidup. Yang kedua, yang digambar pun sesuatu yang tidak menyelisih syariat. Katakanlah kalau ada gambar perempuan, gambar wanita yang berhijab, berjilbab, demikian pula isinya adalah sesuatu yang bermanfaat. Kisah bagaimana anak kecil belajar makan, belajar doa-doa makan misalnya, doa minum, doa tidur dan lain sebagainya, hikmahnya mungkin sebagai pembumbu agar anak-anak senang membaca itu, ada cerita-ceritanya terlebih dahulu. Anak kecil kemudian main-main, kemudian hendak makan, kemudian diajarkan oleh orang tuanya. Wallahu ta'ala alam, yang seperti ini ada ulama yang membolehkannya, dan ini bagian dari wasilah untuk mendidik anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Jika dihilangkan itu semua, maka jadilah itu animasi yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kembali kami persilakan kepada para pemirsa maupun pendengar Radio Muslim bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan kami lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Nah, Ustadz, apakah meninggal karena kecelakaan apakah termasuk tanda syahid Ustadz? Atau tertimpa bangunan atau tenggelam itu juga termasuk tanda syahid Ustadz? iya, hal ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, asyuhada khamsah. Gugur sebagai syahid itu ada 5 modelnya. Al-mat'un, orang yang kena wabah, meninggal karena ta'un, karena wabah. Wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut, semua penyakit perut. Kalau sekarang mungkin nanti di macam ada sakitnya ginjal, ada mah, ada usus, ada hati dan lain sebagainya. Ya. Wal ghariq, orang yang tenggelam, meninggal karena tenggelam. Wasahibul hadam, orang yang kejatuhan reruntuhan. Wasyahid, dan orang yang syahid fisabilillah. Kata Nabi SAW, ini syuhada semuanya. Tentunya 4 yang pertama, manzilatus syuhada, kedudukannya seperti syuhada. Yang terakhir dialah syahid, syuhada. Ya. Maka demikianlah orang-orang yang wafat dalam kondisi-kondisi demikian itu, Nabi SAW apabila dia wafat dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan iman dan Islam, mudah-mudahan dia pun ikut mendapatkan pahala sebagaimana kedudukan para syuhada. Walaupun tentunya berbeda. Kita kembali lagi sedikit kepada
tadi belum kita sampaikan, sebagian ulama menjelaskan ada beberapa hal yang seperti ini, seperti itu begitu ya. Seperti membaca Quran, membaca kulhu 3 kali pahalanya seperti membaca Al-Quran full. Namun apakah betul-betul sama hal tersebut antara yang betul membaca Quran dengan kulhu 3 kali? Antara mati syahid yang gugur dalam perjuangan, dalam medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang kena wabah, dengan orang yang tenggelam, dengan orang yang kecelakaan. Kecelakaan termasuk di dalamnya seperti orang yang sahibul hadam, terkena benturan keras. Apakah sama? Sebagian ulama mengatakan tidak sama. Karena yang namanya seperti itu nggak mesti menyamakan semuanya. Ini seperti dengan ini. Seperti tapi ada bedanya. Tapi ada satu dasar yang membuat sama. Ya. Walaupun tentunya nanti ada perbedaannya antara yang berniat, bertekad, namun dia belum sempat melakukan dengan yang berniat dan sudah melakukan. Ada kesamaan pahala, tapi tentunya ada perbedaan juga. Sama sebagaimana orang-orang yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini tentang mati syahid, bahwa ada kesamaan pahala syahid, tapi tentunya berbeda dalam pahala totalnya, pahala yang sempurnanya. Orang yang gugur dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dengan ikhlas, maka dialah mendapatkan pahala syahid yang sempurna. Adapun ini seperti pahala syahid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali kami bacakan yang pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, di waktu muda dan belum menikah, saya berdoa diberi mati syahid. Namun setelah menikah mempunyai anak, saya takut berdoa mati syahid, Ustaz. Apakah doa saya waktu muda dulu tetap akan dikabulkan, Ustaz? Dan apakah saya salah bila saya takut mati syahid dalam perang, Ustaz? Mudah-mudahan tetap akan dikabulkan dan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Bagaimanapun antum akan wafat, ya. Bagaimanapun antum akan wafat, ya. Kemudian kalau antum wafat dalam keadaan syuhada, subhanallah, ya, suatu perkara yang besar. Nabi SAW pernah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ketika mengomentari orang-orang munafik yang nyesel ikut perang gitu ya. Kalau kita di rumah aja kita nggak bakal kalah dalam peperangan Uhud. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladziina kutiba 'alaihimul qital la baraza kutiba 'alaihimul qatlu ila madhaji'ihim." Katakan wahai Muhammad, law kuntum fi buyutikum, kalau engkau di rumah-rumah kalian nggak keluar perang, la baraza alladziina kutiba 'alaihimul qatlu ila madhaji'ihim. Akan keluar juga orang yang takdirnya sudah meninggal di atas di medan pertempuran atau di gurun pasir, akan keluar juga ke situ. Walaupun tidak dalam untuk peperangan. Mungkin dia keluar, tiba-tiba keluar di sambar geledek di gurun pasir, akan mati juga di gurun pasir itu. Maka tentunya mati di situ dalam keadaan kesambar geledek, dengan mati di situ dalam keadaan syuhada lebih mulia. Maka wafat dalam keadaan syuhada, meminta wafat dalam keadaan syuhada tidak perlu takut. Pertama, kita pasti wafat. Ya, apapun kondisinya kita pasti wafat, dan wafat dalam keadaan yang kedua, wafat dalam keadaan syuhada mulia sekali. Dan boleh jadi tidak dalam bentuk yang demikian, yang peperangan. Dan ini juga sama seperti apakah ketika kita berdoa wafat sebagai syuhada, artinya kita mengharapkan Indonesia ada peperangan, di negeri kita ada peperangan? Enggak mesti. Bisa jadi kan seperti kita dikatakan peperangan atau berjihad syuhada, yaitu syuhadanya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi demikian, karena itulah medan jihadnya para dai, orang-orang yang berdakwah dan membantu dakwah di Indonesia hari ini. Ya. Maka tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu ketika berdoa dengan meminta kepada Allah menjadi seorang yang gugur dalam keadaan syahid dengan tulus. Mudah-mudahan, dan itu kemuliaan bagi seseorang, kemuliaan. Ya, mudah-mudahan walaupun nggak mesti dalam bentuk peperangan kan gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali saya bacakan pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai muslim bila mendapat kabar saudara di Palestina sedang dibantai? Bila kita cuek saja, apakah kita masih muslim yang baik, Ustaz? Gimana? Saudara kita dibantai di Palestina, kalau kita cuek saja, apakah kita termasuk muslim yang baik, Ustaz? Nggak baik. Kalau kita cuek saja nggak baik. Kita nggak merasakan.
kesedihan mereka. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Kata para ulama, kalau ada ayat atau hadis yang menafikan iman, maka perbuatannya dosa besar. Kalau kita tidak mencintai kebaikan untuk saudara kita, seperti kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri, dosa besar hukumnya. Kita cuek saja dengan saudara kita di pasar dan kita tahu cuek saja. Namun tentunya kan masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk mengingkari kemungkaran tersebut untuk membantu. Sebagian orang bisa datang ke sana dan itu pun nggak sulit, nggak mudah tentunya, ditutup perbatasan-perbatasannya. Sebagian orang nggak bisa datang ke sana, dia bisa membantu dengan hartanya untuk disalurkan ke sana. Sebagian orang nggak bisa membantu dengan hartanya, kehidupannya pun sulit, maka dia membantu dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi di antara doa-doa mereka ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita cuek nggak baik, bukan seorang muslim yang baik dan bahkan berdosa. Namun kita jangan memvonis orang, menghakimi orang dari sesuatu yang kita tidak tahu tentang. Dia mungkin nggak pernah nge-share, nggak pernah cerita-cerita, tapi mungkin dia bantu secara nyata dengan hartanya. Dia bantu doa, ya, dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kebaikan kepada saudara kita di Palestina. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah boleh kita memberi tarif pada jasa rekaman audio pembacaan murotal Al-Quran untuk jasa editing, mixing, masteringnya, dan sebagian keuntungan kembali untuk dakwah? Ataukah tidak diperbolehkan mentarif rekaman pembacaan murotal Al-Quran, Ustadz, karena termasuk menjual ayat-ayat Allah, Ustadz? Boleh ya, boleh. Apabila memang di situ ada biaya yang nyata-nyata keluar dan kemudian kita pun memang punya, katakanlah orang untuk keuntungan untuk dirinya sendiri pun boleh. Misalnya pribadi dia punya studio memang rekaman biasa dipakai untuk rekaman kajian, rekaman ini, dan dia mengambil keuntungan dari situ dengan wajar, boleh-boleh saja. Apalagi tadi disebutkan keuntungannya disalurkan kembali untuk kepentingan-kepentingan umat. Ya, maka boleh. Dan bukan seperti orang kitab-kitab ini isinya Al-Quran, isinya hadis Nabi SAW. Tapi kemudian sebagiannya dijual, sebagiannya ada royaltinya untuk penyusunnya, maka boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kembali kami persilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, masih ada waktu. Bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan kami bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, saat hendak menjual barang, saya tahu ada minus pada barang tersebut, misalkan HP. Kita tahu HP tersebut sudah drop, namun saat kita jual dan pembeli tidak bertanya minusnya, apakah tetap sah, Ustadz, karena dia ridho dengan harga yang murah dari HP tersebut? Untuk minus barang, sejauh apa kita mengabarkan minusnya, Ustadz? Karena kadang kita takut harganya anjlok, Ustadz. Ya, memang harus dikasih tahu. Ya, pada orang yang mau beli dengan minus yang memang itu bisa mengganggu hal tersebut. Memang bisa mengganggu hal tersebut. Kalau HP, kalau ngedrop jelas mengganggu ya. Kalau jual beli mobil misalnya ada mesinnya, ada ininya, ya paling mungkin kalau minus yang kelihatan dia bisa lihat sendiri ya. Atau mungkin minusnya nggak mengganggu, misalnya misalnya ada bau yang kurang sedap di mobil, ada minus seperti itu. Tapi dan kita tahu, maka kita mesti untuk menyampaikan aib atau cacat barang. Mengenai harganya jadi anjlok ya, memang kalau harganya barang yang aib memang jadi berbeda dengan barang yang memang mulus-mulus saja. Ketika dia ridho dengan harga tersebut, maka sudah. Bagaimana kalau dia nggak ridho dalam aib yang kita nggak kasih? Dia punya hak khiyar aib. Seorang pembeli punya hak khiyar aib. Ketika didapati barang itu harganya normal, tapi kok ini aib, maka dia boleh mengembalikan kepada sang penjual ketika memang didapati aib. Wabil khusus ini kalau barang-barang second biasanya. Atau barang baru kan seperti itu, biasanya ada garansi dari toko, atau garansi bahkan dari produsen dari barang tersebut, misalnya berapa tahun gitu. Ya, maka ini bisa dipakai hak khiyar aib itu. Dan seorang penjual ketika ya memang dia, kecuali kalau dia sudah ngasih tahu gitu ya. Kalau dia ngasih dan memang itu betul, ya sudah, dia menerima khiyar tersebut semestinya.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, hukum berinfak dengan uang yang lecek bagaimana Ustadz? Apakah tanda kita tidak ikhlas bila kita berinfak dengan uang yang lecek dibandingkan yang bersih Ustadz? Sampai kalau bilang nggak ikhlas sih ya itu urusan hati manusia ya. Cuman kurang baik saja ya. Kita diperintahkan yang berinfak tuh dengan yang baik ya. Walaupun uang 10.000 lecek sama 10.000 masih mulus, masih baru, kurang lebih selama uang tersebut tidak rusak parah kan punya harga juga. Namun kita diperintahkan untuk yang baik. Kalau ada bagian yang lecek sama yang ini ya, kalau bisa berinfak yang baik, minimalnya yang pertengahan. Jangan yang jelek sekali begitu ya. Kalaupun jelek pun masih punya nilai uang tersebut katakanlah. Tapi tetap ya berinfaklah dengan sesuatu yang terbaik, ini yang terbaik. Kalau enggak minimal dengan yang sedang-sedang saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Dan kembali kami persilahkan kepada para pemirsa maupun pendengar Radio Muslim untuk bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 085293348887. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz, apakah boleh kita mengabarkan kalau kita hendak pergi umrah Ustadz? Boleh-boleh saja. Jika memang ada kepentingannya, kabarin tetangga saya pergi umroh ya, biar tolong dilihat-lihat rumah dia selama umroh, selama haji, boleh-boleh saja selama memang ada kepentingannya dan bukan untuk niatkan untuk ria, untuk pamer. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih Ustadz. Kemudian Ustadz ada pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya terjerat pinjol, kemudian saya tidak sanggup membayarnya. Lalu bila saya kabur atau tidak menghiraukan pesan-pesan tersebut, apakah diperbolehkan Ustadz? Ya enggak, antum pinjol memang ribawi ya. Tapi antum tetap punya utang sama orang tersebut. Ya, bukan cuek, tapi kalau antum mau mencuekkan dalam rangka karena bahasanya kasar, tapi tetap kewajiban antum untuk tetap membayar hutang pokok dari pinjaman online tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih. Dan mungkin sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk pada kesempatan pagi hari ini Ustadz. Mungkin sebelum kita tutup bisa diberikan kesimpulan untuk kami semuanya Ustadz. Monggo Ustadz. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka niat yang baik, niat yang lurus, niat untuk berbuat baik walaupun kita tidak bisa melakukannya. Kita mungkin niat, ya Allah saya pengen betul-betul membantu teman-teman kita di Palestina, saudara kita di Palestina, walaupun kita belum bisa sekarang banyak melakukannya. Disertai dengan melakukan yang kita bisa lakukan ini. Subhanallah. Allah Maha Kaya, Maha Dermawan kepada hamba-hambanya. Allah akan membalasnya dengan balasan sesuai dengan niatnya. Allah akan sempurnakan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka isilah hari-hari kita dengan niat-niat yang baik dalam setiap aktivitas amalan kita, dan kita berusaha ikhtiar, mudah-mudahan Allah membantu. Kalaupun tidak, Allah akan memberikan pahala yang sama ketika kita sudah wafat, nantinya kita akan dapatkan pahala tersebut. Subhanallah. Begitu, wallahu ta'ala a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Jazakumullahu khairan Ustadz atas kesempatannya pada pagi hari ini dan juga ilmunya pada pagi hari ini Ustadz. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz dan keluarga. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa maupun pendengar Radio Muslim yang sudah bergabung pada program acara Ngopi pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Rabu pekan depan setiap pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami yang bertugas bila banyak kekurangan dan kesalahannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami undur diri, terima kasih dan tetap simak acara dan program-program menarik lainnya di Radio Muslim Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852 9334 8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke studio Radio Muslim Jogja
yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Radio Muslim, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama,